Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Engkau memberikan hadiah yang luar biasa kepada kami, khususnya umat Katolik, yaitu perayaan Ekaristi. Karena di situ roti adalah dirimu sendiri, putramu sendiri. Tentu kami untuk lebih menghayati anugerah yang luar biasa ini, mengerti, paham, dan menjalankan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Paulus menyaksikan kematian dari Stefanus yang dirajam hingga mati. Dan Stefanus mengampuni orang-orang yang telah membunuh dia. Ketulusan hati Stefanus inilah yang membuat Paulus kemudian bertobat berkat darah dari Santo Stefanus. Maka mari kita syukuri ketika kita terluka-luka, darah yang memancar dari tubuh kita karena perjuangan, pergulatan, karena hinaan dan seterusnya. Ya. Itu akan menghasilkan buah yang berlimpah. Saulus menjadi Paulus, seorang rasul yang luar biasa, meskipun tidak mengenal secara fisik dengan Yesus, tapi dia mengalami Yesus. Sedangkan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan, "Akulah roti. Kalau kamu percaya padaku, kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan lapar, kamu tidak akan haus." Wow. Pernyataan Yesus ini pernyataan yang dahsyat. Dan itulah membuat para rasul dan para murid yang tidak percaya meninggalkan Yesus. Karena ini pelajaran yang sangat berat. Demikian juga dengan hidup kita. Ya, semoga kita menyadari, mengalami, merasakan betapa indahnya dari Ekaristi itu. Setiap hari kami rayakan, setiap hari kita rayakan, setiap minggu. Dan bagaimana Ekaristi itu berbuah, bisa berbuah. Ya, yaitu ada hal yang penting yang kita lakukan, bersikap proaktif, bukan hanya aktif tapi proaktif, mempersiapkan diri untuk menerima tubuh Kristus dengan membaca teks kitab suci, fokus kepada Ekaristi, kepada sabda, kepada kata-katanya sabda yang berbicara itu. Dan juga kepada pemberian diri kita Ekaristi sebagai korban. Ini yang salah satu yang mungkin membuat gereja kita tidak, atau seperti Ekaristi tidak seperti dihargai dengan baik karena kurang menghargai aspek korban. Atau ada tempat dikorbankan anak domba Allah. Darah mengucur, mengalir, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan anak domba itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan itu berarti apa? Bahwa berarti aku pun wajib mempersembahkan tubuhku, ragaku, pikiranku, hatiku kepada Tuhan. Pemberian diriku kepada Tuhan. Ini adalah salah satu hal yang sangat fundamental. Maka itu saudaraku terkasih, semoga dengan bacaan akulah roti kita sungguh-sungguh mengorbankan diri. Melihat korban hidup kita. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami berbagai macam perjuangan dan pergulatan. Jadi itulah saudaraku, arti korban. Beranikah aku mengorbankan diri demi orang lain, demi istri Anda, suami Anda, orang lain berkorban, dan kami juga para pastor mengorbankan diri sebagai korban Kristus. Dan itu harus ditampakkan dalam ketulusan hati. Pemberian diri, proaktif, ya, menyelamatkan, membantu orang lain. Semoga dengan roti hidup ini kita semua menjadi dikuatkan, diteguhkan, diterima rahmat yang berlimpah ini. Disinilah kuncinya kenapa Ekaristi menjadi kunci dari pengalaman hidup kita, pemberian diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga korban Kristus, korban Ekaristi menguatkan kita dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami salib, kita tidak mundur, kita tidak takut. Tuhan berkat bagi Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.